Kedua, persiapanku memasuki dunia kampus saat sudah dinyatakan lulus. Jadi di podcast kedua ini, aku akan membahas tentang apa sih yang harus ada disiapkan ketika sudah dinyatakan lulus di kampus impian adik-adik. Aku ingat hari itu, di mana aku dan teman-teman merayakan kelulusan sore di SMA. Aku tidak coret-coret baju, teman-temanku iya sih, sebagian. Pada saat pengumuman itu, kepala sekolah ngasih tahu, pengumuman lulus tidak hanya sebagai mahasiswa undangan akan diumumkan jam 5 sore. Karena hari itu sudah jam 4-an, acara formal sekolah sudah selesai, dan yang tersisa hanyalah hiruk-pikuk teman-temanku melakukan selebrasi atau merayakan kelulusannya. Aku menjauh, karena aku juga sedikit minder. Jika ternyata aku tunggu di situ sampai jam 5 dan mendapati aku tidak lulus mahasiswa undangan, aku akan bersedih. Jadi aku bergegas meninggalkan sekolah itu dan kemudian mencari taman internet dan membuka laptopku. Tepat jam 5, aku buka pengumumannya. Dan alhamdulillah, aku lulus. Sujud syukur seketika di taman itu tidak peduli banyaknya orang. Dan aku kembali ke layar laptopku dan aku juga mendapati bahwa aku lulus sebagai penerima beasiswa bidik misi saat itu. Dan seketika aku tersungkur dan bersujud kedua kalinya. Bagaimana tidak? Anak kampung, merantau ke Batam, pisah 6 tahun dari orang tua, akan bisa kuliah di universitas terbaik di Sumatera dan dengan beasiswa. Aku lihat layar HP-ku. Ternyata abangku sudah menelpon dari ujung negeri sana yaitu Padang. Dan aku kasih tahu aku lulus undangan dan bahkan dengan beasiswa full. Aku mendengar ada tangisan yang ditahannya karena bangganya. Betapa ia tidak bangga, ia juga mahasiswa Universitas Andalas yang lulus dengan ujian tertulis. Bahkan abangku satu lagi juga lulus Universitas Andalas dengan ujian tulis. Praktisnya, alhamdulillah, saat itu hanya orang tuaku yang memiliki anak yang kuliah di Universitas Andalas, bahkan totalnya 3 saat itu. Jadi, secara tidak langsung, kami sudah sedikit demi sedikit membuat orang tua kami bangga. Di mana memang pada saat kami kecil itu selalu ya diremehkan lah. Selalu dianggap kita tidak akan memiliki masa depan. Kemudian, aku pulang ke rumah tanpa memberitahukan pamanku atau bibiku terlebih dahulu. Karena memang aku ingin memberitahukannya itu secara langsung. Melalui ya tatap muka langsung seperti itu. Sampai di rumah, paman dan bibiku nanya perihal kelulusanku dan aku katakan aku lulus SMA. Bagaimana dengan kuliah? Pamanku bertanya. Alhamdulillah aku lulus, paman. Seketika pamanku juga matanya merah, ingin menangis, tapi ada sedikit kebingungan. Lalu bagaimana nanti dengan biaya kuliahnya? Aku menjawab, aku mendapatkan beasiswa full. Dengan air mata yang mulai bercucuran, beliau juga menangis, lalu memelukku, sambil bertanya bagaimana bisa. Aku memang tidak cerita ke mereka bagaimana aku mendaftar beasiswa bidik misi saat itu, yang dalam proses pendaftarannya juga aku dan teman sekelasku berjuang sendiri. Karena sekolah kami belum terdaftar dan mendaftarkan diri ke pusat untuk perihal bidik misi. Karena memang sekolah itu rata-rata anak pejabat, anak-anak orang kaya yang mungkin pihak sekolah merasa tidak penting, tapi ada kami yang kesusahan, yang butuh beasiswa untuk kuliah. Akhirnya kami mengurusnya dan mendaftarkan diri sendiri. Dan bahkan kita hampir mungkin ada seminggu, 2 minggu, kita mengurus berkas-berkas, mengirimkannya ke Jakarta, mendaftarkan sekolah. Nah, itulah ceritaku lulus kuliah dan bagaimana mempersiapkan diri setelah kelulusan itu. Nah, bagaimana caranya aku mempersiapkan diri? Pertama, aku banyak sih diskusi dengan abangku tentang dunia kampus, karena mereka kan sudah ada pengalaman. Kedua, aku juga hobi nonton berita dan membaca buku, juga artikel tentang jurusanku. Jadi bagi adik-adik, nanti kalau sudah lulus di jurusan tertentu, harus melakukan riset atau penelitian pribadi tentang jurusan yang akan kita ambil. Misalnya, cakupan pembahasan seperti apa,
Contohnya aku nih, teknik lingkungan. Mostly aku akan belajar tentang pencemaran air, udara, sampah, dan lainnya. Kedua, aku juga mempelajari dan mencari tahu riset, mencari tahu skill apa sih yang dibutuhkan dan penguasaan software apa yang dibutuhkan. Misalnya aku teknik, tentu akan familiar dengan yang namanya AutoCAD untuk software design. Dan setelah aku menjalaninya, aku membuat kesimpulan bagaimana dunia kampus itu dan apa yang harus adik-adik ketahui agar bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Pertama, adik-adik harus tahu tidak ada guru di kampus. Ini penting diketahui. Dunia kampus itu berbeda sekali dengan SMA. Seorang dosen atau profesor tidak seperti guru. Profesor itu lebih seperti partner kita atau teman kita dalam belajar, dan akan membantu teman-teman hanya dalam pengembangan ide-ide, bukan menemukan ide-ide. Terkadang dalam memberikan penjelasan juga dosen kurang jelas dalam menjelaskannya dengan maksud agar kita bisa menggali sendiri dengan sudut pandang baru, sudut pandang dan wawasan yang lebih luas. Misalnya dengan membaca literatur di perpustakaan. Dalam belajar kita juga dituntut mandiri tanpa pengawasan dosen atau seperti guru di SMA. Yang kedua, dosen itu tidak kenal kita, jadi teman-teman nanti jangan kaget karena dalam satu kelas ada puluhan bahkan terkadang lebih dari 100 mahasiswa. Jadi tidak semuanya dosen itu mengenal mahasiswanya. Karena selain mengajar, mereka juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu melakukan riset dan pengabdian. Sehingga setelah selesai mengajar, ya sudah, mereka akan meninggalkan ruangan kelas. Namun itu tergantung juga sih, universitas dan jurusan apa. Kalau di jurusanku, rasanya dosennya sih mengenal mahasiswanya, tapi tidak semuanya juga sih. Alhamdulillah aku salah satu yang terkenal. Ini ada untungnya juga, dan kadang ada kekurangannya. Kalau kita dikenal dosen, kita akan merasa akan lebih percaya diri. Kuncinya, bagaimana caranya untuk dikenal, jadilah berbeda dari yang lain. Kebetulan aku suka baca dari dulu. Dan dari baca itu, aku memiliki sifat kritis untuk berdiskusi dengan dosen. Jadi, adik-adik nanti intinya jangan kaget ketika dosen-dosen tidak mengenal adik-adik. Tapi kalau saranku, cobalah untuk menjadi terkenal dengan cara yang baik, dengan jalur yang baik. Bukan misalnya dengan membuat heboh, tapi mungkin dengan menorehkan prestasi. Yang ketiga, kita akan lebih banyak waktu luang. Karena berbeda dengan kampus, karena berbeda dengan kita SMA, di kampus itu kita bisa memilih mata kuliah. Kalau misalnya di SMA kan jamnya itu dan pelajarannya itu sudah baku. Kita tidak bisa memilih. Tapi kalau di kuliah itu beda. Bukan hanya mata kuliahnya, bahkan dosennya pun kita bisa milih. Misalnya untuk mata kuliah A, akan diajar oleh dosen X dan dosen Y. Kita bisa survei dan juga nanya ke senior tentang karakter kedua dosen itu dan pilihlah yang sesuai dengan kita. Bahkan bukan hanya dosennya, jamnya dan harinya juga terkadang beda antara dua kelas itu dalam mata kuliah yang sama, sehingga kita bisa memilih nih mau hari apa dan jam berapa. Kalau aku sih tipikal yang lebih suka memadatkan kuliah-kuliahnya itu dalam 1, 2, 3 hari sehingga sisa harinya itu bisa aku gunain untuk organisasi atau untuk mengajar. Karena saat itu aku sudah ngajar les di salah satu SMA, salah satu lembaga les di Kota Padang. Yang keempat, tentu kita akan jauh dari orang tua, karena kebanyakan universitas yang kita tuju itu bukan di kota tempat kita tinggal, atau seperti saya yang tinggal di kampung, tentu harus pindah ke kota. Bahkan kita kadang beda pulau, misalnya dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera. Artinya kita semua akan merantau. Jadi adik-adik harus mengerti tentang budaya di mana adik-adik nanti tinggal. Misalnya aku menghabiskan masa kecil SMP SMA di Batam, yang notabene budayanya adalah Melayu dan heterogen. Banyak suku budaya, misalnya Papua, ada Jawa, ada Madura, ada Batak, dan lain sebagainya. Kemudian aku pindah ke Padang, yang basicnya budaya Minang. Seperti pepatahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun adik-adik nanti berada, harus menghargai adat istiadat yang ada. Karena jauh dari orang tua, kita juga harus mandiri dalam segala hal, utamanya dalam menyiapkan makanan kita. Intinya, kita juga harus belajar untuk memasak. Nah, aku
untuk yang ini aku nggak jadi masalah sih, karena di kampungku semenjak kelas 3 SD rata-rata anak-anaknya sudah pandai dalam memasak, mencuci, dan semuanya. Ini seperti mata kuliah wajib ya di kampungku, karena memang orang tua kita sibuk kerja ke ladang, ke sawah, dan kita harus mengurus rumah, mengurus adik-adik kita, dan ketika mereka pulang itu mereka sudah capek dan kita yang harusnya memasak untuk mereka. Tapi sekalipun sekarang dunia kan sudah maju ya, dan sudah banyak misalnya rumah makan, kita bisa beli nasi, kita bisa beli lauk, tapi kan tidak selamanya nanti kita bisa seperti itu. Bisa jadi orang tua kita tiba-tiba bangkrut misalnya, orang tua kita tidak bisa support kita dengan jumlah yang masih sesuai dengan kebutuhan kita, makan di rumah makan. Maka menurutku skill untuk memasak ini penting untuk dipelajari. Yang kelima, kampus itu tidak sekecil sekolah. Kampus itu tempat yang besar dan luas, perpustakaan, laboratorium, fasilitas untuk olahraga, lengkap semuanya. Maka saranku manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang kuliah kita, misalnya perpustakaan. Mumpung di kampus, baca buku gratis, minjam gratis, kita bisa memaksimalkan potensi kita dengan membaca buku-buku yang ada. Yang keenam, dunia kampus itu heterogen. Kalau misalnya di dunia SMA yang notabene itu berasal dari ya tetangga-tetangga rumah kita mengetahui budaya mereka. Kalau dunia kampus itu heterogen, dari berbagai pulau, berbagai daerah, berbagai bahasa, budaya, dan juga bahkan agama. Jadi, disinilah kita harus bisa fleksibel. Kita harus easy going untuk bisa bergabung dengan teman-teman. Namun, kita boleh berbaur, tapi jangan bercampur. Kita harus tetap memiliki prinsip dalam diri kita, sehingga kita tidak seenaknya terbawa arus teman-teman kita. Kita ada kontrol diri, sehingga ketika teman-teman kita akan menyimpang, kita harus keluar. Nah, ini penting untuk diketahui. Dan disinilah waktunya adik-adik juga belajar tentang budaya-budaya yang lain, sehingga pengetahuan atau kita bisa beradaptasi dengan baik dimanapun nanti kita berada. Yang ketujuh, di kampus itu banyak aktivitas, bukan hanya sekolah dan lain sebagainya, bukan hanya kuliah dan lain sebagainya. Di kampus itu banyak unit kegiatan mahasiswa. Di sini adik-adik bisa mengembangkan hobi. Yang olahraga bisa di UKM olahraga, yang hobi nulis bisa di UKM berita, yang hobi baca Quran atau agama misalnya bisa di UKM kerohanian. Jadi jangan fokus hanya di jurusan atau di fakultas kita, karena nanti kita akan menjadi orang yang pasif atau hanya mengetahui dunia sekitar teknik misalnya, tapi kita juga harus tahu dengan dunia lain, pertanian, ekonomi, hukum misalnya, sehingga wawasan kita akan lebih luas, karena nanti kita di lapangan setelah lulus kuliah, kita membutuhkan pengetahuan-pengetahuan itu, bukan hanya teknik, karena kita akan bergabung dengan masyarakat. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan tentang persiapan adik-adik nanti di dunia kampus atau sebelum memasuki dunia kampus dan sudah dinyatakan lulus.